Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film kantem-kanteman berjudul The One yang dirilis pada tahun 2001. Film ini mengisahkan seorang polisi yang berusaha melawan dirinya sendiri yang berasal dari semesta lain. Hal itu dipercaya bisa membuat orang yang bisa mengalahkan dirinya di semesta lain akan mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Maksudnya gimana? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Perlu kalian tidak ketahui bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali alam semesta dan setiap alam semesta memiliki satu versi diri kita masing-masing, yang artinya kita ini memiliki banyak kembaran, bahkan sampai ratusan. Tentunya kita memiliki teknologi untuk menjelajahi alam semesta, namun teknologi tersebut tak bisa sembarangan dipakai dan dijaga ketat oleh petugas. Awalnya, semua itu sudah seimbang di dalam sebuah sistem, tapi seseorang mencoba merusak keseimbangan tersebut sehingga bisa menjadi The One dan mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Dan dari sinilah film The One dimulai. Kita kemudian diperlihatkan segerombolan polisi dari Universe Anubis yang akan mengeksekusi seorang penjahat kelas kakap bernama Lawless. Saat mereka membawa Lawless berjalan di lorong penjara, para tahanan lain langsung meneriaki Lawless, bahkan ada yang mencoba menikamnya. Untungnya, Lawless baik-baik saja karena memakai setelan pengaman. Tak sampai di situ saja, saat baru saja keluar ruangan, tembakan secara beruntun tiba-tiba muncul dari balik saluran udara yang akhirnya membunuh Lawless. Ternyata pelakunya adalah Jibril Yulau yang merupakan mantan agen Multiverse Authority atau disingkat MFA, organisasi yang mengawasi perjalanan antar dimensi. Yulau ini memiliki niatan untuk membunuh semua versi dirinya yang berjumlah 124 dan menyergap energi kehidupan mereka agar bisa memiliki kekuatan layaknya dewa atau yang disebut The One. Sementara Lawless ini sudah menjadi korban yang ke-123, jadi sisa satu lagi. Berkat kekuatan yang selama ini sudah ia kumpulkan, Yulau mampu melawan para polisi dengan cepat dan menghindari peluru-peluru yang mengarah ke arahnya. Setelah menjatuhkan beberapa polisi, Yulau langsung kabur yang kemudian dikejar oleh dua agen MFA, yaitu Rodecker dan Fons. Meskipun pengejaran itu dilakukan menggunakan mobil dan banyak polisi yang ikut terjun ke jalanan, tapi Yulau berhasil lari dari pandangan mereka. Setelah melakukan pengejaran cukup lama, Fons akhirnya menemukan Yulau yang kemudian Rodecker muncul dengan menabrakkan mobilnya ke Yulau tepat saat pintu penjelajah semesta terbuka. Alhasil, Rodecker dan Fons berhasil membawa Yulau kembali ke markas MFA yang berada di Alpha Universe. Karena perbuatannya yang membunuh ratusan versi dirinya dari semesta lain, Yulau pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di koloni hukuman Stygian yang berada di Hades Universe. Sebelum Yulau dikirim ke penjara Stygian, pacar Yulau datang untuk melihat proses jalannya hukuman Yulau. Namun tentunya kedatangan perempuan itu bukan cuma untuk melihat Yulau terakhir kalinya, melainkan membantunya untuk kabur. Tepat 5 menit sebelum pintu paralel ke Alpha Universe dibuka, pacar Yulau melepaskan seekor tikus dari sepatunya. Tikus yang sudah dipasang alat peledak itu lalu lari dan meledakkan seisi ruangan. Ketika yang lain pingsan akibat ledakan, Yulau langsung menggunakan kesempatan itu untuk mereset alat penjelajah waktu ke tempat di mana versi terakhir dirinya tinggal, yaitu di Hades Universe.
Sementara itu, di Chaos Universe, versi terakhir Yulaw yang bernama Gabe Law bekerja di Los Angeles County Department sebagai wakil sheriff. Gabe dan polisi lainnya lalu menjalankan tugasnya untuk membawa seorang tahanan ke tempat lain. Namun belum sempat menjalankan mesin mobilnya, seseorang mulai menembaki mereka dari saluran udara. Tak tinggal diam, Gabe pun menyerang balik dengan menembaknya secara beruntun. Gabe lalu lanjut menabrakkan mobilnya ke saluran udara hingga memperlihatkan bentuk asli pelaku penembakan yang ternyata menyerupai dirinya, yaitu Yulaw. Yulaw lalu kabur dari para polisi dan melompat ke balik dinding besar, sedangkan Gabe terus mengejarnya. Saat keduanya berhadapan, Yulaw langsung menarik pelatutnya dan mengenai dada Gabe. Untungnya, Gabe mengenakan setelan anti peluru, jadi ia tetap masih hidup. Dan saat Yulaw mau menembak untuk kedua kalinya, Rodecker serta Funch muncul sambil menembaki ke arah Yulaw dan membuatnya kabur terbirit-birit. Tak lama kemudian, Gabe kembali ke rumahnya untuk menemui sang istri yang bernama Dika. Setelah mendengar kabar kalau Gabe tertembak, TK pun cemas dan membawa Gabe ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat sampai di sana, keduanya bertemu dengan polisi lain yang juga sedang membawa rekannya yang terluka. Mereka lalu meminta Gabe untuk mendeskripsikan wajah pelaku penembakan, namun Gabe diam saja seolah-olah enggan memberitahu apa yang sudah ia lihat. Tetapi setelah menolak memberitahu ke rekan polisinya, Gabe mulai jujur ke TK kalau pelakunya itu sosok yang mirip dengan dirinya sendiri. Tentunya TK tak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Gabe dan berpikiran kalau suaminya itu berhalusinasi. Sebelum melakukan pengecekan MRI, Gabe melepaskan perlengkapannya termasuk cincin pernikahannya yang meninggalkan bekas di jarinya. Di tengah pengecekan itu, Yulaw kembali muncul sambil mendorongkan pistolnya ke si dokter. Aksinya itu pun langsung dihentikan oleh Funch dan Rodecker yang mengikutinya dari tadi. Ketiganya lalu adu tembak sehingga membuat keributan. Mendengar hal itu, Gabe pun segera keluar dari ruang MRI. Sementara Yulaw terus-terusan mengejar Gabe, kedua agen MFA mencoba melindungi Gabe dan menangkap Yulaw. Namun di tengah itu, Yulaw merusak mesin MRI untuk mengelabuhi yang lain dan kemudian kabur begitu saja. Para polisi yang mengintai dari CCTV pun mengira kalau yang membuat kerusuhan adalah Gabe, tanpa diketahui kalau itu adalah ulah Yulaw. Saat Gabe keluar ruangan, TK dan polisi lainnya lalu mencoba menangkap Gabe. Namun, Gabe berhasil melakukan perlawanan dan kemudian melarikan diri. Kini, Rodecker pun dihadapkan dengan kebingungan karena jika salah satu dari keduanya meninggal, maka yang bertahan hidup akan menjadi Duan dan berpotensi menimbulkan kerusakan besar di alam semesta. Jadi, Funch dan Rodecker pun membagi tugas masing-masing. Funch bertugas untuk mengejar Gabe, sedangkan Rodecker menangani Yulaw. Iya benar. Sebelum keduanya berpisah, Rodecker sedikit memberi wejangan untuk Funch agar tidak gegabah dan selalu bertindak mengikuti isi hatinya. Sementara itu, TK kembali ke rumahnya dengan diantar oleh para polisi. Funch kemudian memulai tugasnya mengikuti Gabe pergi dan berakhir di sebuah stasiun kereta. Namun niatannya itu diketahui oleh Gabe dan Funch akhirnya tertangkap basah. Di situ, Gabe mulai menginterogasi Funch tentang identitasnya serta apa yang sebenarnya terjadi.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau setiap Yulao membunuh kembarannya yang berasal dari alam semesta lain, maka Yulao akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan begitu pun seterusnya, sampai akhirnya Gabe menjadi kembarannya yang terakhir. Di lain tempat, Rodecker berhasil menyelinap ke sebuah mobil yang dikendarai oleh Yulao sambil menurunkan senjatanya. Namun Yulao malah dengan sengaja menabrakkan mobilnya dan keluar untuk melawan Rodecker. Keduanya pun terlibat baku hantam di jalanan. Meskipun badan Yulao kecil, tapi kekuatannya mampu menjatuhkan Rodecker beberapa kali. Sampai akhirnya Yulao menendang Rodecker hingga tak bisa bangkit lagi. Di saat itulah Yulao membunuhnya dengan mematahkan lehernya. Lalu selang beberapa detik, para polisi yang mengira kalau Yulao adalah Gabe mulai bermunculan. Tapi lagi-lagi Yulao mampu mengalahkan mereka dengan mengetikkan 2 motor dari belakang dan melemparnya ke arah mereka. Sementara itu, di rumah TK, para polisi memeriksa ke segala ruangan, tapi tetap saja tak menemukan tanda-tanda keberadaan Gabe. Lalu, saat TK masuk ke dalam kamarnya, ia menemukan jejak yang mengarah ke sebuah loteng. Dan benar saja, saat dicek, ternyata Gabe terlihat berada di dalam loteng sambil nyemil sate kudanil. Gabe lalu meminta TK untuk mengambilkan senjatanya. Tak mau menunggu lama, TK pun langsung mengambilkannya. Tapi di saat itu juga ia melihat sosok pria yang mirip dengan suaminya berada di seberang jendela. Jadi, untuk memastikan kalau yang di loteng Gabe atau bukan, TK menanyakan tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Sayangnya, pria yang berada di loteng menjawab salah, yang artinya pria itu adalah Yulao. Menyadari hal itu, TK pun memanggil polisi yang lain, tapi Yulao dengan segera turun dan membunuh si polisi. Ia lalu membawa TK ke jendela sambil mendongkang pistolnya. Tanpa ragu, Yulao kemudian membunuh TK di hadapan Gabe. Ia kemudian melompat dari jendela dan pergi melarikan diri. Begitu pula dengan Gabe yang menjadi sasaran para polisi karena mengira kalau itu adalah Yulao. Di waktu yang sama, Fons menjemput Gabe yang berlari di jalanan menggunakan mobilnya. Keduanya lalu mampir untuk isi bensin. Di situ, Gabe yang diliputi kesedihan kemudian mulai bercerita tentang pertama kalinya ia bertemu dengan TK, di mana pada saat itu Gabe membawa anjing yang baru saja tertembak ke klinik hewan dan bertemu dengan dokter hewan yang ternyata itu adalah TK. Tentunya, kematian istrinya itu membuat Gabe marah dan berniat untuk menghabisi Yulao. Jadi, Fons dan Gabe pun setuju untuk bekerjasama menangkap Yulao. Ketika Gabe sedang marah dan mengamuk di depan toko bensin, si pemilik toko keluar untuk menegur mereka. Ternyata, pemilik toko itu merupakan kembaran dari Rodecker di universe tersebut. Dan karena Fons belum sempat mengucapkan terima kasih ke rekan kerjanya itu, ia pun mengungkapkan terima kasihnya ke orang tersebut. Kini, Fons dan Gabe sampai di sebuah gedung pabrik untuk menemui Yulao. Waktu juga sudah menunjukkan 10 menit sebelum pintu penjelajah semesta terbuka. Setelah berkeliling di dalam gedung, mereka akhirnya menemukan Yulao dan langsung melakukan pengejaran. Tapi di waktu yang sama, terdengar bom hitung mundur berbunyi. Fons dan Gabe pun langsung berlindung ke tempat yang aman. Ledakan yang cukup besar itu berhasil menghancurkan area sekitar, tapi untungnya keduanya masih selamat. Setelah Fons keluar dari area runtuhan, ia segera dihadapkan dengan Yulao yang menendang senjata Fons. Keduanya pun terlibat pertarungan singkat yang menyebabkan mesin bocor dan mengeluarkan banyak asap. Saat pandangan Yulao terhalang, Fons pun mengambil kesempatan itu untuk lari, mengambil senjatanya kembali. Tapi Yulao yang cekatan itu berhasil mencegatnya dan membiarkan Fons jatuh. Di waktu yang sama, muncullah Gabe yang menantang Yulao untuk duel. Kedua orang kembar itu pun bersiap mengambil kuda-kuda untuk melawan satu sama lain.
Kemampuan keduanya itu memang tak diragukan lagi, tapi ada saatnya Gabe mendapatkan tendangan berturut-turut dari Yulao. Dan begitu pula dengan Yulao yang mendapatkan beberapa pukulan dari Gabe. Sampai pada akhirnya, Yulao merasa puas karena sudah melempar Gabe cukup jauh. Akan tetapi, Gabe tak diam begitu saja. Ia kembali bangkit dan mengeluarkan jurus katak bercula 1. Dalam pertempuran itu, Gabe mampu mendorong Yulao sampai ke arah mesin sehingga menimbulkan percikan api. Namun keduanya masih saja terus melanjutkan pertempurannya. Melihat hal itu, Fons pun menembakkan pistolnya ke masing-masing sehingga menyebabkan ledakan sampai membuat Yulao terlempar. Yulao kemudian kembali bangkit dan meraih kapak untuk membunuh Gabe. Namun, Gabe berhasil merebut kapak tersebut dan mengaitkan ke leher Yulao untuk dibawa ke tempat Fons. Di detik-detik itulah, waktu sudah habis dan pintu jelajah semesta terbuka, lalu membawa ketiganya kembali ke markas MFI. Saat sampai di sana, Yulao mengelabui para petugas MFI agar menangkap Gabe. Gabe pun diseret ke ekskursi untuk dikirim ke penjara Steigan. Untungnya, Fons melihat bekas cincin pernikahan yang ada di jari Gabe dan mengatakan ke petugas kalau yang di belakang adalah Yulao yang asli. Mereka pun segera melepaskan Gabe dan menangkap Yulao asli untuk menjalani hukuman. Sedangkan kini, waktunya Gabe dikirim kembali ke tempat asalnya. Namun, Fons sadar kalau Gabe kembali, pasti ia yang akan menjadi sasaran para polisi atas kejahatan yang dilakukan oleh Yulao. Jadi, Fons pun mengirim Gabe ke universe lain di mana Gabe akan mulai hidup barunya. Dalam hitungan detik, Gabe pun tiba di sebuah jalanan yang cukup asing dan melihat seekor anjing yang terluka. Dengan cepat, Gabe pun langsung membawa anjing itu ke klinik terdekat di mana ia bertemu dengan sang dokter yang ternyata adalah kembaran TK dari universe tersebut. Sementara itu, Yulao kini berada di tempat hukuman Steigan di Hades Universe. Ia tetap mengaku kalau dirinya The One dan menantang narapidana lainnya untuk adu kekuatan. Alhasil, sekelompok narapidana pun menyerang Yulao habis-habisan di atas si Kuarat. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The One. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.